guys. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang hasil diskusi kami tentang Perang Patimura. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Berliana Bundirayu dari nomor absen 9. Saya Fakulnya Rofi'ah dari absen 16. Saya Cahaya Filika absen 10. Dan teman kami satunya lagi yang lagi sakit, Fadli Mujahidin dari nomor absen 17. Bisa dilihat ya PPT-nya sudah saya sebar di. Untuk sebelum masuk ke PPT saya mau minta maaf yang waktu itu Fadli buatnya lagi sakit ya, pusing, jadi banyak tipe-tipe. Karena saya kebagian mencari ya, kita materi Fadli yang PPT. Untuk penjelasan Perang Patimura dan lokasinya akan dijelaskan oleh Eva Kurnia. Perang Patimura adalah peristiwa sejarah yang terjadi perlawanan rakyat Maluku terhadap yang terjadi sekitar tahun 1817. Lokasi peperangan Perang Patimura merupakan perang yang terjadi rakyat Maluku dan Aceh. Lokasi Perang Patimura sendiri bertepatan di Pulang Sapurau, Maluku Tengah. Kemudian akan ada latar belakang terjadinya perang. Yang pertama adalah ekonomi. Kegiatan monopoli dagang yang dilakukan kolonial Hindia Belanda di Maluku. Belanda tidak membayar harga perahu harga yang dipesan dengan harga yang lain. Yang kedua yaitu pendidikan. Pemecatan para buruh dan para pemuda dijadikan tentara di luar Maluku. Yang ketiga, masyarakat. Tindakan pemerintahan Belanda yang memberatkan hidup rakyat Maluku. Yang keempat, pemerintah Belanda yang berkuasa di Maluku. Pembentukan pasukan tentara dari para pemuda Maluku yang ditugaskan di luar Maluku. Untuk kronologi perang, pertama timbulnya permasalahan akibat dari perlakuan pemerintahan Belanda yang buruk, timbul kebencian rakyat Maluku yang seiring bertambahnya waktu semakin menjadi-jadi. Pemberontakan para pemuda mengadakan serangkaian pertemuan rahasia, diantaranya pertemuan Pulau Haruku dan pertemuan Pulau Saparua tanggal 14 Mei 1817. Terjadinya perang, pejuang Maluku dipimpin oleh Patimura menghancurkan kapal-kapal Belanda di pelabuhan. Kemudian perang melawan pasukan Belanda dilanjutkan di Benteng Duurstede. Benteng Duurstede berhasil direbut pejuang Maluku dan Presiden Vandenberg berhasil dibunuh. Puncak perang, Belanda lalu mendatangkan 300 prajurit bantuan yang dipimpin oleh Mayor Bedges yang dikawal kapal Nassau dan kapal Everstein. Namun bantuan ini berhasil digagalkan dan Mayor Bedges terbunuh. Yang kedua, kemenangan ini mengorbankan semangat pejuang Maluku. Selanjutnya, penyerangan benteng kedua. Patimura memusatkan penyerangan benteng Zelandia di Pulau Haruku, namun gagal karena Belanda telah memperkuat pertahanan. Perebutan benteng Duurstede. Agustus 1817, Saparua diblokade. Benteng Duurstede dikepung dan ditembaki meriam bertubi-tubi. Belanda mengerahkan seluruh kekuatan. Akhirnya, benteng Duurstede kembali ke tangan Belanda. Kekalahan Patimura. 16 Desember 1817, Patimura tertangkap dan dihukum gantung di alun-alun kota Ambon. Penerusan perjuangan. Christina Martalia
perang gerilya akhirnya juga tertangkap. Ia dan 39 orang lainnya dibuang ke Jawa. Ia wafat tanggal 2 Januari 1818 dalam kapal dan jenazahnya dibuang ke laut. Untuk gambar benteng Dursted bisa dilihat di PPT ya. Benteng Dursted letaknya di Saparua, Maluku, Indonesia. Benteng Dursted dibangun pertama kali oleh Portugis pada tahun 1676. Saat ini, Benteng Dursted difungsikan sebagai salah satu destinasi wisata bersejarah di Pulau Saparua. Tokoh-tokoh dalam Perang Pattimura ada Thomas Matulesi dan Christina Marta Tiahahu. Ada lainnya, tapi kita hanya ngambil tokoh-tokoh yang menonjol. Untuk Thomas Matulesi itu 8 Juni 1783 sampai 16 Desember 1817. Untuk Christina Marta Tiahahu berjuang dari 4 Januari 1800 sampai 2 Januari 1818. Tokoh-tokoh lain, tokoh-tokoh pemuda yang melawan penjajahan Belanda ada Thomas Matulesi, itu pemimpinnya. Yang kedua ada Anthony Redrock, yang ketiga adalah Philip Latimahina, yang keempat Lucas Celano, yang kelima Arang Lisapavi, yang keenam Melchior Pasaulia, yang ketujuh Arasha Sanaki, yang kedelapan Christina Marta Tiahahu, dan yang kesembilan Paulus Tiahahu. Ingin bertanya, dikatakan ada latar belakang terjadinya perang di bagian ekonomi itu kan ada Belanda tidak membayar harga perahu Orambai yang dipesan dengan harga yang layak. Nah, maksud dari perahu Orambai itu apa? Baik, sebelumnya perkenalkan saya Firdawiya dari Kolom disebutkannya. Di PPT disebutkan kronologi perang itu ada pemberontakan para pemuda, yaitu adanya pertemuan rahasia yang diadakan para pemuda. Yaitu yang dibahas dalam pertemuan rahasia itu apa sih, kok sampai bisa ada pemberontakan dari pemuda itu? Jadinya semula mengadakan pertemuan rahasia lalu mengadakan pemberontakan. Nah, itu yang dibahas dalam pertemuan itu sebenarnya apa, kok bisa jadi sampai pemberontakan? Terima kasih. Ada lagi? Perkenalkan, nama saya Fatih dari kelompok 7. Tindakan pemerintah Belanda yang tindakan pemerintah Belanda yang memperberatkan hidup rakyat Maluku itu tindakan apa itu sih? Oke, untuk pertanyaan terakhir dari Fatikatul Musamada mungkin bisa saya jawab langsung ya, karena di buku juga sudah tertera jelas. Untuk tindakan-tindakan yang dilakukan oleh rakyat Belanda itu bukan cuma ke Maluku aja yang memberatkan, tapi ke pulau-pulau lain juga memberatkan. Contohnya kayak terjadinya kayak saya itu kan memonopoli ya, berarti itu kan memberatkan rakyat Indonesia. Contohnya kayak gitu. Di buku ada penjelasannya banyak banget. Itu udah kita ringkas. Jadi tolong dibaca bukunya, Mbak. Makasih ya. Jelaskan lagi, Mbak. Oh, karena saya ini Sabrina, tolong dijelaskan.